Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum 1 kuliah MPPL, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Microsoft Project. Karena praktikum MPPL nanti kita akan menggunakan Microsoft Project. Sebelumnya, kalau misalkan belum ada Microsoft Project, silahkan diinstal dulu. Silahkan bisa download di Google Microsoft Project. Di sini saya pakainya Microsoft Project 2010, tapi yang ada di modul Microsoft Project 2013. Meskipun beda versi, tapi semua fitur hampir sama kok. Ketika saya menginstal Microsoft Project ada kendala, yaitu Microsoft Project-nya crash dengan Microsoft Office yang ada di laptop. Nah, misalkan ada crash seperti itu, silahkan nanti bisa di-uninstall dulu Microsoft Office-nya. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Microsoft Project. Di bagian paling atas ada tool access tool, ada save dan undo redo. Ini semua fitur itu hampir sama penampilannya seperti Microsoft Office biasa ya. Jadi bisa dipelajari secara autodidak. Nah, di bawahnya tool access itu ada toolbar, ada file, ini juga biasa, ada new, open, save dan lain-lain. Terus ada text ini untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang ada di project. Ada resource, ini untuk mengatur resource apa saja yang ada di project, resource manusia maupun yang non manusia. Terus ada report, ini untuk mengeluarkan report aktivitas. Ada project untuk men-setting project, mulai dari informasi project, BBS itu work breakdown structure. Terus ada change working time dan calculate project ini dan sebagainya untuk men-setting project yang akan kita buat. Terus di sini juga ada view untuk tampilan project kita, mau tampil Gantt chart, task usage atau sebagainya. Terus ada format, ini untuk memformat aktivitas yang ada di project kita. Terus setelah itu di bawahnya toolbar ada timeline ini yang menunjukkan waktu mulai project dan waktu selesai project. Setelah itu ada Gantt chart ini adalah tempatnya menyusun tugas-tugas atau aktivitas yang ada di project. Di sini di Gantt chart ada kolom text mode, itu mode nanti status dari tugasnya itu ya, status dari aktivitas itu apa. Terus di sini ada kolom task name, nama tugasnya atau nama aktivitasnya. Terus di sini ada durasi, itu durasi tugasnya atau aktivitasnya mau berapa hari. Terus kemudian ada start ini untuk mengatur tanggal dimulai. Kalau finish tanggal selesai. Cuman kalau finish ini nanti akan keluar otomatis. Terus kemudian ada predecessor ini nanti akan menghubungkan dari aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Nah, nanti ada simbol-simbolnya. Terus ada resource name ini adalah resource yang dibutuhkan, resource dari SDM ataupun yang non SDM. Terus kemudian di samping Gantt chart ada timeline, ini spesifik timelinenya, ada hari, tanggal, jadi nanti akan terlihat waktu kapan aktivitas ini dimulai dan kapan aktivitas ini selesai. Nah, di bagian paling bawah itu ada untuk tool juga untuk mengubah tampilan ya. Kalau di sini ada tampilan Gantt chart, ini default. Terus sampingnya ada text usage. Ini kira-kira text usage ini usage yang sedang dijalankan apa saja dan hari apa saja. Terus kemudian ada team planner ini SDM-nya apa saja yang di unschedulekan atau yang dischedulekan. Terus kemudian ada resource sheet ini adalah kumpulan SDM maupun yang non SDM. Yang terakhir ada report. Nah, kita kembali ke tampilan yang default saja. Nah, untuk
memulai membuat project, kita harus setting dulu. Kita harus setting project information-nya. Project information-nya ada di menu project. Di sini project information men-setting kapan project ini dimulai. Misalkan mau dimulai hari ini, ya sudah berarti tanggal 1 April 2020. Nanti untuk finish date-nya akan otomatis menyesuaikan tugas-tugas yang tertera di dalam project atau aktivitas yang tertera di dalam project. Terus kemudian klik kalendernya juga bisa dipakai ya, mau standar 24 jam atau yang next shift. Nanti akan ada settingan kalender sendiri, misalkan mau menggunakan kalender yang sudah di set hari liburnya, menyesuaikan dengan project ya. Kalau standar ini hari liburnya menyesuaikan hari libur nasional. Jadi oke. Nah, langsung kalau sudah, pertama kita harus mention WBS, Work Breakdown Structure. WBS ini sudah saya contohkan di dalam modul, nanti bisa dibuka saja di halaman 5. Di halaman 5 ini sudah saya susunkan contoh WBS, dimulai dari ini ya, yang ini saja ya, analisa dan desain sistem, kemudian membuat data flow diagram di FD level. Saya contohkan dulu ya. Nah, tugas yang pertama atau aktivitas yang pertama analisa dan desain sistem. Kalau sudah seperti ini juga nama kolomnya juga bisa diganti, tinggal diklik kanan. Terus ada beberapa fungsi. Ini klik 2 kali saja ya untuk mengganti nama kolom. Misalkan di sini diganti dengan nama aktivitas. Durasinya 2 hari misalkan ya. Startnya mulai dari hari ini 1 April, finishnya akan otomatis. Predecessor dan resource name nanti saja diisinya. Kemudian setelah itu aktivitas yang kedua membuat data flow diagram atau DFD. Di sini kita set 2 hari juga. Nah, tanggal mulainya itu harus melihat tanggal akhir dari aktivitas sebelumnya. Kalau aktivitas sebelumnya tanggal 2, ini mau dimulai tanggal 3 juga boleh, mau dimulai tanggal 2 lagi juga boleh. Nah, ini saya mulai tanggal 2 saja. Nah, ini akan otomatis ya finishnya. Nah, langsung setelah itu aktivitas yang lain juga silakan diisi menyesuaikan yang ada di modul halaman 5. Diisi sampai kolom finish ya, diisi sampai kolom finish dan aktivitasnya sampai dengan aktivitas programming. Nah, praktikum pertama saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti yang sudah selesai membuat rekaman layar sampai dengan ini membuat aktivitas programming dan diisi sampai dengan kolom finish, bisa segera di-upload di Microsoft Teams ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.